siang pemirsa, trending hari ini menjumpai Anda. Bersama saya Jesslyn, informasi terkini dan teraktual pada hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, masih dari pemerintah kembali menyesuaikan kebijakan pertemuan tatap muka di sekolah. Kebijakan baru tersebut resmi ditandatangani oleh 4 kementerian dalam SKB 4 Menteri pada 21 Desember 2021 lalu. Kebijakan baru terkait penyelenggaraan PTM di masa pandemi tertuang pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di masa pandemi coronavirus disease 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa daerah dalam status PPKM level 1, 2, dan 3 untuk menyelenggarakan PTM di sekolah. Terhitung mulainya bulan Januari 2022, selain itu pemerintah daerah juga tidak boleh melarang sekolah dalam menyelenggarakan PTM maupun memperberat syarat PTM. Selanjutnya mekanisme PTM seperti kapasitas peserta didik, durasi waktu pembelajaran diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pada tenaga pengajar maupun lansia di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, akan ada beberapa kategori daerah yang diatur berdasarkan level PPKM dalam SKB 4 Menteri tersebut tertuang pada 4 kategori daerah berdasarkan mekanisme PTM di setiap daerah. Vaksinasi akan menjadi kunci utama penyelenggaraan PTM kategori A, B, dan C, masuk 100% durasi belajar maksimal 6 jam, sementara kategori D dan E masuk 50% dan durasi belajar maksimal 4 jam. Untuk kategori F atau kondisi daerah level 4 ini sepenuhnya pembelajaran jarak jauh atau yang bisa disebut dengan PJJ. Kategori K atau daerah khusus 3T kapasitas pembelajaran 100% dengan durasi maksimal 6 jam. Dijelaskan juga pemirsa dalam SKB tersebut tenaga pendidik yang menolak vaksinasi akan mendapatkan sebuah sanksi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas di bulan Januari 2022 mendatang, kita sudah terhubung langsung bersama seorang guru dari Sekolah Serada 2, ada Ibu Sisilia Rizka, yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Ibu. Saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang akan Ibu jawab selama sesi tanya jawab berlangsung. Baik Bu, pertanyaan pertama, apa pengajaran Ibu yang akan Ibu lakukan saat siswa sudah melakukan tatap muka di sekolah? Pengajaran yang ingin dilakukan pada saat siswa sudah memasuki tatap muka, pembelajaran tatap muka di sekolah itu lebih dimaksimalkan karena selama pandemi itu kan banyak pengajaran dilakukan secara daring melalui Zoom. Dan di situ kan kita nggak bisa mengontrol dari jarak jauh. Soalnya kalau di sekolah kita itu kebanyakan rata-rata siswanya kan terkendala di bagian biaya ekonomi di rumah masing-masing. Jadi saat Zoom itu banyak siswa yang menonaktifkan kamera. Jadi kita nggak bisa kontrol apakah benar-benar siswa tersebut itu memperhatikan atau tidak. Jadi kita hanya percaya kepada siswa kalau siswa itu benar-benar memperhatikan. Jadi pada saat PTM berlangsung, kita bisa memaksimalkan kontrolnya juga lebih bisa untuk memandu siswa, memperhatikan siswa, dan memastikan bahwa siswa tersebut benar-benar memahami materi yang diberikan. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana cara guru mengajarkan seorang siswa yang kurang paham terhadap sebuah materi? Apalagi kan kemarin itu waktu saat pandemi, pasti siswa-siswa melakukan pembelajaran melalui Google untuk mencari sebuah jawaban. Dan saat ini dia diharapkan untuk belajar seperti sedia kala, dan gimana cara guru dalam menyikapinya semuanya dengan bijaksana. Jadi cara mengajarkannya kita melakukan pendekatan dengan istilah curang personalis. Nah itu jadi kita mendekati siswa langsung bagian mana yang belum dipahami. Jadi ada bimbingan secara internal dengan siswa. Kalau misalkan saat pembelajaran di kelas kan kemampuan siswa kan beda-beda. Ada yang lebih bisa proses pemahamannya kan ada yang lebih cepat, ada juga yang enggak. Nah untuk biar pembelajaran itu terus berlangsung dan berlanjut, jadi kita deketin tuh anaknya yang belum bisa di bagian apa. Tetapi kalau misalkan anak tersebut masih belum bisa, nanti bisa kita dampingi pada saat di luar jam pembelajaran, misalkan pada saat jam istirahat atau pada saat pulang sekolah, nanti kita bisa melakukan bimbingan langsung terhadap siswa tersebut. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana kondisi siswa saat tahu adanya program tatap muka di sekolah? Ya, kondisinya terlihat mencolok sekali ya. Saya kan sebelumnya kan siswa itu belajarnya secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian beberapa bulan terakhir ini dia tiba-tiba masuk pembelajarannya dilakukan secara tatap muka. Jadi terutama untuk yang kelas 10 kan dari awal itu mereka pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, pada saat masuk masih malu-malu. Jadi ketemu dengan temannya itu banyak yang diam, tidak ada interaksinya tuh minim. Kan biasanya kan kalau pembelajaran tatap muka di sekolah, kalau misalkan masuk ke sekolah itu kan saling menyapa teman-temannya, bermain atau cerita, ngobrol. Dan pada saat awal-awal masuk itu siswa itu pada pendiam, anteng dan interaksinya itu minim sekali. Tapi pada saat sudah mulai terbiasa, udah mulai 1 hari, seminggu, sebulan itu sudah mulai berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi pembelajarannya lebih mengasihkan karena di ruang kelas bertemu dengan teman-temannya. Kalau misalkan ada pembelajaran yang nggak paham juga bisa ditanyakan ke teman-teman sekelasnya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah para siswa terlihat lebih bersemangat saat belajar tatap muka ketimbang mereka belajar secara daring? Iya, jadi saat pembelajaran secara tatap muka di sekolah, siswa-siswa itu lebih semangat. Kenapa? Karena yang pertama mereka punya banyak teman di sekolah. Temennya kan banyak tuh, jadi kalau misalkan ada yang nggak paham itu nanti bisa tanya langsung dengan temennya atau dengan gurunya langsung. Kalau misalkan pembelajaran di rumah kan mereka ketemunya dengan orang tua, kemudian saudara. Jadi sebatas lingkup belajarnya hanya di lingkungan keluarga aja. Tapi kalau misalkan di sekolah kan ada bapak ibu guru, kemudian ada teman sebayanya. Jadi mereka lebih semangat karena menambah relasi, kemudian ada pembelajaran belajar kelompok dengan teman-temannya. Jadi mereka bisa mengenal teman-temannya lebih dekat lagi juga. Jadi lebih semangat pada saat pembelajaran tatap muka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pihak sekolah memberikan rasa aman kepada para siswa agar para siswa sendiri tidak takut saat belajar tatap muka di sekolah? Dari pihak sekolah memberikan rasa aman ya. Itu yang pertama, sekolah itu membuat tim satgas. Jadi di sekolah ada tim satgas yang memastikan bahwa pada saat pembelajaran tatap muka itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi ada kontrolnya. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah masuk sekolah, nanti mereka cuci tangan dulu. Jadi sesuai dengan protokol kesehatannya. Selain cuci tangan pakai sabun, kemudian nanti pada saat istirahat nih, pada saat makan, itu nanti juga dikasih jarak, meja-mejanya pada saat tempat duduknya itu juga kita setting. Jadi satu meja satu orang, kemudian dikasih jarak 1 meter 1 meter. Setelah itu untuk makan kantin itu nggak buka karena pada saat istirahat anak itu kita sarankan untuk membawa makanan dari rumah. Jadi tidak ada unit usaha tidak dibuka, kemudian kantin tidak dibuka, lebih diutamakan membawa makanan dari rumah. Nah, pada saat makan dan setelah selesai makan itu juga kita pantau untuk mencuci tangan dan tidak disarankan untuk berbagi makanan atau minuman. Kadang kan pada saat sebelum pandemi banyak anak-anak kalau pada saat istirahat itu sharing makanannya, minta minumnya dong kayak gitu. Jadi satu botol minum kan untuk bareng-bareng. Kalau sebelum pandemi ya, nah sekarang pada saat pandemi kayak itu lebih kita kontrol agar mengurangi penularan virus. Selanjutnya juga pakai masker. Maskernya sesuai dengan standar juga, masker medis. Kemudian pada saat pulang sekolah kita semprot disinfektan di setiap ruang kelas yang sudah dipakai. Tidak hanya di ruang kelas, tapi di lab komputer, kemudian di toilet kita semprot dengan disinfektan seperti itu. Jadi lebih aman. Selain itu kan kita juga ada kerjasama dengan Puskesmas Taman Sari. Nah kemarin itu sempat dari Puskesmas Taman Sari itu datang ke sekolah kita untuk melakukan swab. Swabnya itu dicek apakah setelah pelaksanaan tatap muka itu ada nggak sih siswa dari SMK Stadion itu yang terkena virus. Dan nanti kalau misalkan ada, nanti dilaporkan di pihak sekolah kalau ternyata misalkan ada si A, si B yang terkena. Jadi kita juga dalam pantauan Puskesmas Taman Sari.
Baik, terima kasih Ibu Sisilia Rizka karena sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, trending hari ini segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung sebuah kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung sebuah upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor real, khususnya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM, yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi sebuah persaingan sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM, potensial lengkap dengan kelayakan usahanya. Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai dari UMKM, baik yang telah atau belum terhubung dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. UMKM memiliki keterbatasan informasi mengenai produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pengembangan usahanya. Selain itu, diperlukan pula informasi mengenai prosedur dan persyarat yang harus dipenuhi dalam mengakses pembiayaan. Untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut, kami menyediakan sebuah media informasi berupa miniset info UMKM yang dapat menunjang pembiayaan kepada UMKM baik oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta perluasan akses pasar UMKM. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di trending pada hari ini. Saya Jesslyn, mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.